Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk setiap penyertaan dan perlindungan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Semua adalah karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, yang membimbing kami dan menghantarkan kami dapat dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengawali aktivitas kami. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu menyapa kami yang menjadi pedoman dan pelita bagi kami, dan terang bagi kami ketika kami akan melangkah dan melakukan aktivitas kami dan segala pekerjaan kami. Ya Tuhan, awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan semua ke dalam penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, air adalah salah satu unsur yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Orang yang kehabisan air dalam tubuhnya pasti perlahan-lahan akan jatuh sakit dan bisa meninggal dunia. Artinya, air memiliki makna yang sangat penting dalam hidup kita. Air adalah sumber kesuburan dan kehidupan. Dengan air di tanah dapat menjadi sesuatu yang membangun, menyuburkan, dan menghidupkan segala makhluk yang bertumbuh dan berkembang di atasnya. Dari manfaat hingga akibat dari kekurangan air, kita dapat lihat dampaknya seperti apa yang dikatakan kepada kita lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Nats hari ini menggambarkan keadaan musim kering yang terjadi di Yehuda sebagai hukuman Tuhan. Segala pekerjaan di ladang memperlihatkan kegagalannya. Demikian segala tumbuhan dan hewan di hutan memperlihatkan kegelisahan dan tanda-tanda kematiannya. Ketika kesempatan untuk bertobat berakhir, tentu hukuman dan penderitaanlah yang dituai. Sebab cukup jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Yeremia menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman musim kering yang hebat atas Yehuda, di mana tidak berkenan, Allah tidak mendengarkan dan bahkan tidak berkenan atas perkabungan, kesedihan, jeritan, seruan, persembahan kurban, dan puasa yang dilakukan bangsa itu. Bahkan Yeremia dilarang untuk berdoa untuk pemulihan dan kebaikan bangsanya, sebab Allah menolak umatnya. Hal ini menjadi sebuah tamparan dan sekaligus pelajaran penting bagi umatnya, juga bagi kita sekalian saat ini. Jangan sampai Allah tidak berkenan atas hidup kita. Jangan sampai Allah tidak berkenan atas ibadah dan persembahan kita. Di balik hukuman dan penolakan Tuhan atas umatnya, ada hal yang luar biasa yang dapat kita lihat lewat firman Tuhan yang menyapa kita, di mana ada teladan yang kita dapat terima dan lihat dari Yeremia. Ia tetap memperjuangkan agar Tuhan tetap mengasihi umatnya dan agar Tuhan tetap mengampuni dosa kesalahan umatnya. Sungguh jiwa yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yeremia. Dan demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbagai peristiwa alam dan penyakit yang melanda seharusnya membuat kita manusia berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan atas dunia dan manusia akibat dosa. Sesungguhnya kita mengetahui dan kita telah diingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Tetapi janganlah biarkan atau dengan secara sengaja membuat kesabaran Allah itu habis.
Karena bila demikian, Allah tidak akan pernah segan-segan menghajar kita. Sebab bila murka Allah sudah bulat, doa-doa kita pun seolah tidak lagi bisa membujuk Allah. Namun, bila Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, marilah untuk hidup dengan melakukan apa yang seturut dengan kehendak Allah dan berdoa agar semua orang mau berbalik dan berjalan di jalan kehendak Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih dan Maha Pengampun, serta Allah yang panjang sabar. Hal itu telah Allah nyatakan kepada kita lewat pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita dari kematian karena dosa. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah lalai akan janji setianya. Dia tidak pernah lelah untuk terus menolong kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjanjilah untuk setia kepada Allah, sama seperti Allah setia dalam kasih-Nya kepada kita. Serahkanlah dirimu untuk senantiasa hidup dalam kebaikan kasih Tuhan. Amin.